Yang terakhir, silahkan Pak Arjes. Baik Pak, terima kasih Pak. Bagaimana kabar semuanya, siswa-siswi sekalian? Halo, Baik Pak, baik Pak. Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Udah terdengar suara saya? Sudah Pak. Dengar Pak. Sehat Pak. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sambil menunggu, mungkin ada teman yang belum masuk. Jumlah kita semuanya berapa? 10 orang Pak. 10 orang. 9 Pak. Oh 9 Pak, ya aduh. Ya, 9 orang. Tapi saya lihat di sini ada 11. Berarti ada satu siswa yang mungkin ada siswa baru yang masuk sini lah. Soalnya di sini 11 jumlahnya. Oke, kalau ada siswa baru mungkin saya belum tahu, tapi nggak apa-apa. Mungkin bisa dilapor di sekolah besok. Tapi baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa supaya pelajaran kita bisa kita terima dan bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, siswa sekalian, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang kerja bengkel gambar teknik. Tapi sebelum saya masuk ke materinya, saya akan men-share melalui WA Group, media, dan LKPD untuk kerjanya nanti. Tetapi dengan catatan, saya cuma men-share terlebih dahulu. Anda belum bisa membukanya karena belum ada perintah. Tunggu perintah saya, nanti kalau saya perintah membuka, baru kalian bisa membukanya. Tapi pada kesempatan ini, saya akan menampilkan media pelajaran saya, yaitu tentang kerja bengkel dan gambar teknik. Saya akan tampilkan dulu ya, sebentar. Apa udah kelihatan? Belum Pak. Oh iya, sementara Pak. Sementara Pak ya. Yang lain? Kelihatan Pak. Ya, sudah Pak. Udah. Kelihatan, Pak. Ya. Dan LKPD juga sudah saya kirim melalui WA Group. Bisa dicek apa sudah masuk apa belum. Sudah masuk apa belum? Sudah Yang Pak. di WA Group-nya? Sudah. Sudah Pak, sudah. Baiklah. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita, kerja bengkel gambar teknik. Sisi dasarnya yaitu menentukan alat pembuatan box peralatan elektronika. Kemudian untuk keterampilannya nanti kalian akan merancang desain box peralatan elektronika. Kemudian adapun indikatornya, yang pertama menentukan alat pembuatan box peralatan elektronika, yang kedua mengoperasikan alat pembuatan box peralatan elektronika. Kemudian yang terakhir merancang desain box. Ini ada keterampilan kalian nanti adalah merancang desain box, di mana nantinya kalian akan membuat rancangan desain boxnya sebenarnya kan melalui plat atau seng. Karena kita belajar daring, maka di sini saya akan membuatnya menggunakan prototipe karton.
Adapun tujuan pembelajarannya nanti, melalui pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menentukan berbagai jenis alat pembuatan box peralatan elektronika. Kemudian, melalui pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mengoperasikan alat pembuatan box peralatan elektronika. Kemudian yang terakhir, melalui pembelajaran diharapkan peserta didik mampu merancang desain pembuatan box peralatan elektronika. Kemudian kita masuk ke materi intinya. Nanti kalian akan membutuhkan ada bermacam-macam alat. Di sini dinamakan alat memegang beda. Yang pertama adalah ragum. Mungkin ada yang mendengar kata-kata ragum dari kalian semua. Apakah pernah mendengar kata-kata ragum atau melihat bentuk ragum? Sudah pernah, Pak? Belum, Pak. Yang ada Pernah. kayak penjepit-penjepitnya begitu, Pak? Ah ya, benar sekali. Ragum itu adalah alat-alat untuk penjepit. Kemudian ada alat pengukur. Alat pengukur di sini bisa berupa mistar dan juga bisa berupa jangka sorong. Kemudian yang ketiga adalah penyiku. Keempat adalah alat penanda. Kelima alat pemotong. Kemudian keenam adalah alat penyerut. Ketujuh alat pelubang. Kedelapan alat pengukur. Kesembilan alat pemukul. Itu adalah jenis-jenis alat yang kita gunakan untuk pembuatan boxnya nanti. Ini pembuatan boxnya, pembuatan box menggunakan plat, bukan karton. Seperti penyerut. Karena kita membuat karton. Sekarang ini kan alat-alatnya untuk membuat plat. Kemudian selanjutnya adalah teknik pemakaian alat. Yang pertama, teknik mengikir. Apakah pernah mendengar kata-kata kikir, mengikir? Apakah pernah mendengar kata mengikir atau pernah melakukan pekerjaan mengikir dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Pak. Pernah. Biasanya mengikir, Pak Brian, bikin apa? Untuk menipiskan ini, Pak. Besi atau apa gitu. Coba. Menipiskan besi. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain? Kalau saya biasanya kalau untuk ini Pak, untuk misalkan habis memotong besi gitu, saya pakai kikir untuk menghaluskannya hasil potongannya itu Pak. Menghaluskannya supaya tidak tajam atau apa? Ya. Nanti kalau tersenggol ujungnya terluka, Ya, gitu ya. Pak. Ya. Iya gitu Pak. Ya, terima kasih. Jawabannya bagus. Mungkin ada yang lain? Dari perempuan, mungkin ada? Silakan, Febri, mungkin ada? Di mana Febri ini? Ya Pak, hadir Pak. Ah, ya. Saya masih belum ngerti Pak Bagaimana, peralatannya Febri? Pak. Di rumah kan jarang ada peralatan itu Pak. Belum pernah ngikir kayaknya Bu. Belum pernah Bu. Febri Belum pernah belum mengikir ngikir ya? Belum Pak, saya Pak. Belum ya. Gak ada di rumah alatnya Pak. Ya. Heran juga kenapa perempuan masuk elektronika. Ini satu-satunya perempuan ya di lokal ini? Iya, iya Pak. Kita kekurangan Wah, perempuan ini Pak. Wah, bagus tuh. Biasanya kalau anak teknik kebanyakan demikian. Satu perempuan Biar nggak ada saingannya, Pak. berarti yang paling cantik di lokal. Bro. Di sini teknik mengikir. Selama mengikir harus selalu berdiri. Berarti kita disuruhnya untuk berdiri
posisi kaki kiri dan kanan diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan panjang kikir yang digunakan. Gerakan mengikir adalah gerakan kedua tangan diikuti oleh ayunan badan supaya gerakan ke depan mendapatkan tekanan yang memadai. Arah pengikiran dapat dilakukan dengan arah menyilang, memanjang, dan melintang. Berarti kalau kita mengikir itu harus ada tekniknya, jangan sembarang ngikir. Kalau sembarang ngikir nanti hasilnya juga tidak bagus dan akan berdampak juga pada keselamatan kerja kita. Itu teknik ngikir pertama. Kemudian yang kedua, teknik menandai. Menandai atau menggores hasil penandaan berupa garis lurus atau lengkung sebagai batas ukuran. Pengerjaan selanjutnya menggores dilakukan dengan menggunakan penggores. Sedangkan mistar atau siku digunakan sebagai pengarah garis lurus. Kemudian yang kedua menitik. Teknik menandai pertama menggores, yang kedua menitik. Menitik ini adalah hasil kegiatan ini berupa titik cekung berbentuk kerucut membentuk ujung penitik dilakukan dengan cara menggerinda dan pemeriksaan hasil dari penitikan dapat diukur dengan menggunakan mal sudut stempel. Tapi teknik menandai ada dua, teknik menggores dan menitik. Kemudian selanjutnya menggergaji. Dalam teknik menggergaji ini, alat utama yang digunakan adalah gergaji tangan. Kalau gergaji ini mungkin kehidupan sehari-hari kita, baik perempuan maupun laki-laki, mungkin sudah mengenal gergaji ya. Halo, tes? Tahu Dengar. Pak, kalau gergaji tahu Pak. Kalau Febri pasti nggak tahu lagi Pak. Tahu saya Pak, gergaji Pak, di rumah ada kok. Ah, ada Febri? Ada Pak. Bagus. Kemudian selanjutnya teknik memahat. Pahat datar digunakan untuk mempermudah pemotongan pelat tipis di ragum. Berarti kita jepit alat yang di ragum, kemudian bisa kita pahat dengan cara menook atau untuk memotong lembaran logam di blok landasan. Pahat setengah bulat. Sering digunakan untuk memotong alur minyak dan membersihkan bagian-bagian beralur dan bersudut. Pahat alur digunakan pasak. Itu tentang teknik memahat. Kemudian teknik mengebor. Kalau teknik mengebor ini sudah tidak asing lagi kan. Biasanya kita mengebor PCB. Sebelum melakukan pengeboran, sebaiknya lakukanlah pemeriksaan kondisi dari mata bor. Untuk menentukan sudut-sudut geometri, mata bor dilakukan dengan cara mengasah atau menggerinda. Untuk memeriksa hasil penggerindaan menggunakan berupa mal ukur mata bor atau jika tidak ada dapat menggunakan busur derajat. Kecepatan putar mesin bor dapat diatur sesuai dengan perhitungan kecepatan potong. Bahan dengan cara menyetelnya melalui pengubahan posisi bel transmisi yang menghubungkan puli penggerak dan puli spindel. Media pendingin air yang dicampur dengan oli pemotong. Karena supaya mata bornya tidak cepat habis. Itu ada teknik mengebor. Kemudian ini tentang pembuatan box. Sebelum kita membuat box, kita akan merancang. Itu adalah skemanya, bagaimana rancangannya akan kita buat, berapa ukurannya, berapa jarak antara sudut dengan tempatnya. Garis-garis titik ini adalah garis-garis tempat untuk melipatnya nanti. Untuk melipat dari suatu kalau plat atau karton. Itu teknik pembuatan box. Mungkin sampai di sini ada yang belum ada pertanyaan.
silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke tahap penugasan. Jadi harus izin bertanya Pak. Jadi harus silakan. digambar dulu ya Pak ya. Digambar dulu Pak ya kayak tadi ya Pak, baru dibuat kalau kita ingin membuat box. Iya, harus digambar dulu. Kalau tidak digambar, nanti bagaimana kita akan menentukan ukurannya. Ukuran dari sudut kiri, sudut kanan, itu kita harus digambar dulu untuk menentukan ukuran dan lipatannya. Gitu, Alam. Ya Pak. Pak, mau Oke, ada yang nanya lain? dong, Pak. Saya Pak, mau nanya Ya, Pak. Febri. Ya, Pak, di rumah kan nggak ada penitik Pak. Boleh nggak saya pakai paku itu Pak? Paku rumah. Nggak ada Pak, saya nggak punya penitik Pak di rumah. kalau tidak ada punya penitik, kalau kita menggunakan paku juga tidak apa-apa. Yang jelas tanda-tanda yang akan melekat pada plat nanti. Tidak apa-apa. Yang jelas, Ya, Pak. tapi jangan terlalu menitiknya, jangan terlalu kuat. Nanti kalau terlalu kuat nanti bolong platnya. Ya Pak, ya Pak. Pak, nanya Pak, Ya, Hendra. boleh nggak Pak kalau nggak sesuai dengan gambarnya Pak, plat yang kita buat Pak? Maksudnya ukurannya. Ukurannya. Boleh nggak Ukurannya. dirubah, Pak? Kalau ukurannya itu kan sebenarnya itu tergantung dari box yang akan kita buat. Tetapi di sini kan kita akan membuat box power supply. Itu tadi kan ini kan gambar power supply. Kalau box power supply, kalau kita buat terlalu kecil, nanti tidak akan muat tempat meletak PCB dan trafonya. Atau terlalu besar juga terlalu mubazir. Jadi bisa kita kondisikan tentang apa yang akan kita dalam box, kemudian bisa kita atur ukurannya. Jadi ukurannya itu bisa berubah-ubah. Kadang-kadang 6,5 bisa terjadi 7,5. Gitu, Febri. Ada lagi yang lain? Saya lagi Pak mau bertanya Pak. Siapa ini? Kamu dulu. Saya Pak. Alam lagi. Ini, Ya. Pak. Ya. Tadi gambarnya itu Pak, digambar saja atau dibuat digunting-gunting juga Pak, dipotong lalu dicoba dilipat atau Halo? bagaimana Pak gambar yang tadi? Oh, gambar ini. Digunting, digambar dulu, baru yang ini Pak, yang ini apa digunting lalu dilipat atau bagaimana Pak ini? Gini, Alam. Nanti kan kita akan membuat ukuran ini kan sesuai ukurannya di dalam karton untuk membuat prototipenya. Kita bikin gambar seperti ini. Di ini kan ada sudut. Di sini sudutnya. Di sudut ini kena karton kita kan segi 4. Sampai ujung sini. Kita bikin gambar seperti ini, kemudian kita gunting yang sudutnya ini. Gunanya apa? Gunanya untuk melipat. Yang garis titik-titik inilah adalah untuk tempat lipatannya. Yang sudut ini kita potong, ini juga kita potong, kemudian di sini bawah, garis-garis ini adalah tempat untuk melipatnya. Begitu, Alam. Iya Pak, paham Pak, paham. Ada lagi yang belum mengerti? Sudah? Mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin saya anggap sudah paham dan sudah mengerti. Selanjutnya kita akan saya kirim ke grup tadi, silahkan kalian buka masing-masing. Di LKPD itu nanti kalian akan dibagi per kelompok. Di sini karena jumlah kita ada 9, maka saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, saya bagi aja langsung ya, biar saya yang menentukan. Iya Pak, langsung saja Pak dibagi. Kelompok pertama, Eni Purwanto. Masih ada apa ini? Eni Purwanto?
Sudah, Pak. Yang kedua Hasrullah. Yang ketiga Febriana. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Alam Sahjaya, Hendra Delpi, dan Abdul Ghafur. Yang kelompok 3 dari Trilaksana, kemudian Brian, dan yang terakhir Boga. Apakah Boga masih ada? Masih Pak, itu Pak, masih Pak. Masih? Ya Pak, saya kelompok Ya, Pak. 3. Udah jelas kelompoknya tadi? Kelompok. Ya, Jelas, Pak. jelas Pak. Jelas, Pak. Saya kelompok 3 Pak ya. Ya. Kalau sudah jelas, silakan kalian kerjakan pembuatan box ini dengan menggunakan kertas karton dan kerjakan juga di LKPD yang saya berikan. Kemudian nanti hasilnya kalian tuangkan ke dalam bentuk PowerPoint. Hasilnya itu kalian bisa foto gambar yang hasil jadinya nanti. Kalian foto, kalian masukkan ke dalam PowerPoint, itulah hasilnya akan dipresentasikan nanti. Karena kita daring, berarti kalian membikinkan itu tidak mungkin bisa sama-sama. Tetapi bisa kalian bikin grup. Di grup itu kan ada terdiri dari 3. Kesulitan boleh kalian tanya teman-teman melalui grup. Tetapi untuk membikinnya ini cukup 1 orang. Karena tidak mungkin kalian membikinnya sama-sama bertiga. Karena jarak kalian kan jauh. Jadi kalian cukup 1 orang. Yang lainnya memantau melalui video atau WA. Jelas? Apa yang dikerjakan? Jelas, Pak. Jelas? Ya. Kalau sudah jelas, saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Silakan Anda kerjakan. Ya. Sudah? Selesai? Sudah Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Kalau sudah selesai, siapa yang mau tampil duluan? Belum Kelompok saya 1 tunjukkan. Pak. Kelompok Febri 1. ayo. Febri. Kelompok 1 Febri tadi ya. Iya, Pak. Yang mau tampil Hasrullah tapi, Pak. Bagaimana? Terserahlah. Jelas kelompok 1 Iya. ini Hasrullah. Kelompok 1 Pak. Silakan. Saya izin presentasi Pak. Ya, saya stop punya saya dulu. Izin presentasi Pak. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana ketua kelompok kami lagi kurang sehat. Jadi saya mewakili Pak Ketua, Pak Purwanto. Dan kelompok anggota kami yang lain ada Febriana. Angkat tangan Febriana. Kayaknya tidur lagi Febriana. Nah, untuk hasil diskusi kami sudah melaksanakan atau mengerjakan yang ada di penugasan dan LKPD. Hasil yang kami buat seperti ini. Namun sebelum kami membuat box, kami menggunakan prototipe dulu untuk merancang gambar box yang kami buat beserta ukurannya. Jadi tampilannya seperti ini, Pak. Masih sederhana Pak, masih kasar seperti ini Pak. Tapi ada yang sudah kami buat Pak. Ini pun Febriana malas. Makasih. Ya nggak apa-apa, yang jelas jadi kan. Ya sudah jadi Pak. Kira demikian Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Ya, kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dulu.
mungkin ada tanggapan dari kelompok lain untuk menanggapi tentang apa yang dikerjakan kelompok 1? Silakan Dery. Ya Pak, saya masih ini Pak, tadi mengerjakan juga belum selesai semuanya Pak. Mungkin kawan-kawan yang lain Pak ya. Ya, ya. Silakan. Saya Pak mewakili kelompok 2 Pak, mau bertanya ke kelompok 1. Ya, silakan. Kira-kira kenapa kita harus membuat prototype? Tadi kan sempat dibahas di slide, kita membuat prototype-nya dulu. Kira-kira apa tujuannya ini? Kita buat prototype. Silakan kelompok 1. Mungkin ada yang mau menjawab? Saya jawab, Pak. Ya, silakan Rasulullah. Memang sebelum membuat itu memang harus menggunakan plat. Nah, sebaiknya kita bikin menggunakan prototipe agar waktu pemindahan ke plat nanti tidak kaku dalam pengerjaannya. Saya kira seperti itu, Pak. Bagaimana Alam? Oh, berarti yang kita buat ini prototipe ya? Ya, prototipe prototipe-nya Ya, dari kardus-kardus. Iya, yang saya buat juga, yang kami buat juga ini Pak. Saya mewakili kelompok 2 ini Pak, membuat juga dari kardus. Tapi ini namanya prototipe ya. Iya. Belum ke plat, kita membuat dari kardus dulu biar tidak salah mungkin ya. Betul, betul. Jangan sampai kita memotong plat lalu ada kesalahan dalam pemotongan. Iya, kan rugi kan? Iya, kalau kardus atau yang tebal itu lebih murah dibanding plat dan gampang untuk menyesuaikan. Iya. Ada kesalahan. Iya Pak, saya mengerti Pak. Ya. Terima kasih Alam. Terima kasih Rasulullah. Makasih Pak. Terima kasih kepada semuanya. Makasih pertanyaannya. Karena waktu kita juga sudah mau habis, tidak memungkinkan kita akan menampilkan kelompok 2 dan kelompok 3. Tetapi tugas yang kalian bikin tadi per kelompok tetap kalian kumpulkan melalui WA group. Dan untuk kesimpulannya, sebelum kita membuat box menggunakan plat, terlebih dahulu kita akan membuat box menggunakan prototype supaya nanti pembuatannya tidak kaku dalam pembuatan plat. Karena kalau plat sifatnya keras, otomatis kalau kita salah akan fatal akibatnya. Itu kesimpulannya. Kemudian untuk tugas per individunya, silakan kalian kerjakan ada media saya kirimkan. Di bagian akhirnya ada berupa tugas pengetahuan dan ada tugas keterampilannya. Kalian bikin prototype kalian sendiri masing-masing di rumah, prototype pembuatan box amplifier speaker aktif. Silakan kalian bikin boxnya menggunakan prototype dan kirim melalui WA group paling lambat jam 12 malam nanti. Ya, Belum Pak. mengakhiri pelajaran kita, marilah kita tutup dengan membaca basmalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya pas Pak Arts.